Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam pernah menuliskan, faqatuka laka dzatiyya wa wurdul asbabi mudzakkiratul laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Ketergantunganmu kepada Allah adalah hakikat dirimu, dan sebab-sebab ketergantungan itu adalah pengingat akan hakikatmu yang tak kau sadari. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu tidak akan mungkin terpenuhi dengan sesuatu yang bersifat nisbi. Saudaraku, Ibnu Athaillah menuliskan ini, kemudian dia menjelaskan, kalaulah manusia menyadari, kalaulah diri ini menyadari, kita ini menyadari bahwa hakikat diri kita ini adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan selalu dekat dengan Allah. Betapa Allah telah menciptakan kita, Allah memenuhi kebutuhan kita, Allah jadikan siang dan malam untuk kehidupan kita. Dengan begitu harusnya menjadikan kita semakin sadar bahwa Allah itu adalah zat yang kita bergantung kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia sudah mulai tidak menyadari hakikat dirinya bahwa dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang menyebabkan manusia lupa hakikat dirinya adalah kekayaan dan kesehatan. Karena kekayaan, karena kesehatan, karena kelapangan, karena kemudahan menjadikan dia lupa hakikat dirinya, bahkan lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan sebab-sebab ketergantungan seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ingat, agar kita kembali kepada Allah. Karena seringkali kita tidak menyadari betapa kita ini butuh Allah, bergantung pada Allah. Hanya karena diberikan kelapangan, kenikmatan, rezeki berlimpah, kekayaan, dan seterusnya. Dan wajar kalau kemudian Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada sebab-sebab ketergantungan itu. Di antaranya sakit, rasa takut, lapar, kekurangan, kedinginan, kepanasan, musibah, bala bencana. Bahkan dengan corona hari ini yang masih terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi, ya, ini menjadi sebab mudzakkiratul laka, agar kita mengingat kembali, untuk diingatkan kepada kita agar kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar lanjut, usaha maksimal, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya untuk menjadikan kita kembali kepada Allah. Boleh jadi hari ini kita lupa, kemarin kita lalai kepadanya, sudah malas beribadah, sibuk dengan dunia. Dengan adanya sebab-sebab untuk mengingatkan kita kepada Allah, bahkan adanya corona, ya tentu ya secara i'tiqadi kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak-hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, terbuka ruang kita untuk melakukan riset. Diberikan akal Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, maka baca fenomena, baca kejadian ini, lakukan riset bagaimana kemudian yang mereka punya kompetensi, mereka yang ahli epidemiologi misalkan, saintis misalkan, untuk mencari bagaimana upaya penyelesaian atau penanggulangan virus corona. Nah, tentunya lagi-lagi di balik semua itu tetap kita ini adalah makhluk, secara hakikat diri kita adalah butuh Allah dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun disebutkan dalam kitab ini ketika dia mengaku Tuhan, karena memang dalam hidupnya tak pernah sakit. Ya, dalam rentang waktu 40 tahun dia tidak pernah sakit, sehat selalu, bugar selalu, punya pasukan, punya kerajaan, punya kekayaan. Dengan begitu menjadikan dia lupa hakikat dirinya, dia adalah makhluk, dia adalah hamba, malah dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Andaikan dia sempat sakit saja, pusing misalkan, atau punya perasaan sedih, gelisah, bosan, semua itu sebab-sebab
yang akan menghalangi dirinya, menghalangi manusia untuk mengaku Tuhan. Tetapi saat itu dia tidak mendapatkan hal-hal yang tadi, lalu dia mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, saudaraku, inilah juga yang sering terjadi di kebanyakan manusia, termasuk kita. Ya. Tapi bagi orang yang arif, orang-orang yang faham dengan hakikat hidupnya, hakikat dirinya, dengan musibah diberikan, dia rasa takut, rasa kesulitan, rasa kesempitan, dia menjadikan dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dan berserah kepada Allah bahwa hidupnya ini memang tidak berlepas dari Allah, bahwa dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita dengan sebab-sebab ya ketergantungan itu harusnya menyadari hakikat diri kita, karena hakikat diri manusia yang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa terpenuhi, tak mungkin bisa diganti dengan sesuatu yang bersifat nisbi. Meskipun kita punya kekayaan, meskipun kita punya fasilitas kemewahan, punya jabatan, tentu semua itu tidak bisa menjadikan kita bergantung kepada itu saja, karena semua itu bersifat nisbi dan sementara. Maka la haula la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.